Summoning Japan. Episode 8 Pesta Raja Api 2. Junefilia senang melihat pasukan yang terdiri dari 20.000 orang berbaris rapi. Pemandangannya luar biasa, dan moral serta pelatihan para prajurit sangat tinggi. Sekuat apapun Jepang, negara itu tidak akan mudah dikalahkan. Tiba-tiba, pikiranku yang bersemangat menjadi jernih. Sebuah perasaan aneh, belum ada musuh. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku punya firasat kuat bahwa aku akan mati. Apa mungkin penyebabnya? Boom! Tabrakan, boom. Apa ini? Serangkaian ledakan besar terjadi di antara sekutu kita, memusnahkan mereka. Kemudian, ledakan yang lebih kecil menghabisi sekutu yang tersisa. Sesuatu meledak, dan para tentara berjatuhan satu demi satu. Kamu bodoh sekali. No, Jenderal Kuateine tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa ini? Apakah gunung berapi meletus di wilayah musuh? Musuh-musuh meledak dan diselimuti asap, satu demi satu dalam ledakan besar, dan setiap kali bunga hitam kecil mekar, musuh-musuh pun tumbang. Musuh itu sangat terlatih, dan formasi mereka sangat terorganisir. Namun kemudian, barisan musuh yang rapi itu lenyap begitu saja. Mereka benar-benar menghilang, seolah-olah seekor semut telah disihir dengan sihir api. Ledakan itu tidak akan terjadi di area kecil. Musuh, yang telah menyebar di wilayah yang luas dan membentang. Musuh yang tangguh itu dibantai seperti serangga, bahkan tanpa sempat menunjukkan keterampilan bela diri yang telah diasahnya selama jangka waktu yang lama, mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Tidak ada pertempuran yang glamor atau kesatriaan, hanya musuh-musuh menyedihkan yang dibantai dengan efisien. Betapa dahsyatnya kekuatan sihir ledakan itu. Betapa luar biasanya jumlah energi sihir yang diproyeksikan. Apakah semua prajurit di tentara Jepang termasuk kelas tertinggi, seperti Archmage? Tidak, bahkan 6.000 Archmage pun tidak bisa menghasilkan kekuatan sebesar ini. Apakah Jepang berpihak pada Shenron? Dari dalam kota berbenteng Ejej, penduduk Kuateine hanya menatap pemandangan itu dalam keheningan yang tercengang. Junefilia merasa putus asa saat menyaksikan sejumlah besar bawahannya dihabisi secara efisien. Rekan-rekan seperjuangan yang pernah berjuang bersamaku, para veteran berpengalaman, para jenderal hebat, para ksatria berpangkat tinggi yang memiliki ikatan keluarga dekat denganku, dan teman-teman yang telah berjuang bersamaku untuk menjadi lebih kuat. Semuanya terasa begitu hampa, begitu memilukan, begitu tiba-tiba dan mudahnya kematian terjadi. Malaikat maut tidak akan membiarkannya lolos sendirian. Kenangan terakhir dalam hidupnya adalah benturan saat didorong, dan pemandangan tubuhnya yang terkoyak dan terlempar. Setelah tanah dibajak, kekuatan sihir yang dahsyat telah lenyap, dan awan debu telah menghilang, tak seorang pun dari pasukan Louria yang tersisa berdiri, bahkan seekor kuda pun tidak. No kehilangan kata-kata ketika melihat serangan yang terjadi di hadapannya. Melalui serangan sengit dan singkat yang menentang konsep pertempuran mereka yang biasa, musuh yang tangguh, pasukan Louria, dimusnahkan. Apakah ini kekuatan tentara Jepang? Tak satupun prajuritku yang bertempur melawan pasukan Louria, dan tak satupun bawahanku yang terbunuh. Dalam situasi ini, yang seharusnya menjadi alasan untuk merayakan, hanya dia yang merasakan kekalahan. Komite Politik Kepangeranan Kuateine. Demikianlah laporan mengenai pertempuran antara pasukan Jepang dan pasukan Louria di sebelah barat Ejei. Jadi, belum ada yang pernah melihat bagaimana Jepang menggunakan sihir ledakan berkekuatan tinggi? Ya, seperti yang dinyatakan dalam laporan, Jepang melancarkan serangan dari garnisonnya. Apa yang kau bicarakan? Garnison Jepang berjarak 13 km dari medan perang tempat sihir ledakan berkekuatan tinggi ini digunakan. 13 km. Aku hanya pernah mendengar sihir seperti itu dalam dongeng-dongeng kerajaan sihir kuno. Tempat itu menjadi ramai. Perdana Menteri Kanata mengangkat tangannya, membungkam kerumunan. Silakan lihat dokumen-dokumen yang saya miliki di sini. Kertas berkualitas tinggi yang diimpor dengan harga murah dari Jepang dibagikan kepada anggota parlemen. Jepang meminta izin untuk menyerang ibu kota. Jepang bermaksud meluncurkan naga besi dari negara kita untuk menyerang sebagian ibu kota Louria dan menangkap Raja Louria atas tuduhan pembunuhan massal. Selain itu, mereka bermaksud mengerahkan pasukan darat bersama naga besi untuk menyerang pasukan musuh yang ditempatkan di antara Ejei dan Gim, korps penguasa timur dari pasukan ekspedisi Kuateine Kerajaan Louria, dan pasukan utama yang bergerak ke timur dari perbatasan barat Gim ke negara kita.
Karena pasukan musuh utama berada di luar game, jika serangan berhasil, kita juga ingin mengirim pasukan untuk merebut kembali game. Suara bisik-bisik dan keributan mulai menyebar ke seluruh tempat itu. Bukankah itu baik-baik saja? Tidak ada keuntungan yang bisa didapat dari itu. Tidak, invasi oleh pasukan darat negara lain adalah. Namun, jika keadaan terus seperti ini, negara kita akan hancur. Kali ini, kita tidak punya pilihan selain bergantung pada Jepang, bukan? Ibu kota musuh. Kurasa ini tidak akan berhasil. Namun, jika semuanya berjalan lancar, perang ini akan berakhir. Dengan cara yang paling tidak merusak. Komite politik dengan suara bulat mengizinkan pertempuran darat, laut, dan udara oleh militer Jepang baik di dalam Jepang maupun di Louria. Korps para penguasa timur dari pasukan ekspedisi Kuwataine Kerajaan Louria. 20 km sebelah timur Gim. Tidak bisakah kita menghubungi tim pendahulu? Wakil Komandan Adem berteriak kepada unit komunikasi militer. Sang guru telah mengirimkan pesan magis, tetapi belum ada balasan. Tim pendahulu telah menghilang sejak kemarin. Meskipun hanya pasukan pendahulu, 20.000 tentara adalah jumlah pasukan yang sangat besar untuk satu pertempuran. Tidak terbayangkan bahwa mereka akan dimusnahkan sebelum mereka bahkan dapat mengirim pesan. Apa yang terjadi dengan tim pengintai? Adem telah mengirimkan 12 Wyvern ke arah Ejai sebagai pasukan pengintai. Kami sekarang terbang di atas area tempat tim pendahulu kehilangan kontak. Mura, ksatria naga dari pasukan Wyvern, yang tergabung dalam kelompok penguasa timur dari pasukan ekspedisi Kuwataine Kerajaan Louria. Waktunya hampir tiba. 12 pengintai dari sekitar Ejai telah berpencar dan menuju ke berbagai arah. Mula ditugaskan ke daerah tempat kelompok pendahulu kehilangan kontak. Hari ini agak lebih dingin, dan meskipun langit cerah, banyak sekali awan. Agak sulit untuk terbang, tapi saya merasa baik-baik saja. Rombongan pendahulu telah menghilang. Misinya adalah untuk menilai situasi. Ya? Kupikir aku melihat jejak-jejak baju zirah manusia. Kami mencapai langit. Apa ini? Terdapat formasi mirip kawah yang tersebar di mana-mana, mirip dengan yang terlihat di bulan. Dan bahkan di daerah tanpa kawah, sisa-sisa dari apa yang dulunya merupakan jasad manusia masih tergeletak di sekitar. Di dalamnya terdapat bagian-bagian tubuh manusia dan kuda. Dan burung hitam pekat, simbol iblis dari kerajaan Louria, sedang mematuk daging tersebut. Mari kita coba mendarat. Tidak ada satu orang pun yang bergerak. Penghancuran? Itu tidak mungkin. Sungguh menakutkan. Gua. Teman Wyvernku mengeluarkan teriakan peringatan. Wyvern itu menghadap ke timur. Mengepak, mengepak, mengepak. Terdengar suara samar, suara sesuatu yang mengenai udara. Aku memicingkan mata. Penglihatan dragon sangat luar biasa. Naga apakah itu? Jauh sekali. Aku bisa melihat titik hitam seukuran biji popi. Sesuatu tanpa jiwa, lebih mirip benda daripada naga. Tiba-tiba, asap mengepul dari naga itu, dan nyala api kecil melesat ke arahku dengan kecepatan melebihi kecepatan suara. Apakah itu bola api bertenaga sihir? Jaraknya sangat jauh. Dan sangat cepat. Jangkauannya tampaknya jauh lebih besar daripada bola api Orment Wyvernku sendiri. Jaraknya sangat jauh, bahkan mungkin melampaui Wyvern Lord. Tetapi, Mura terbang. Seberapa jauh dan secepat apapun serangannya, serangan itu dapat dihindari jika Anda menyadarinya. Serangan semacam ini hanya efektif jika datang sebagai serangan kejutan. Musuh tampaknya memiliki penglihatan yang buruk. Aku datang. Peluru pembakar musuh melengkung dan mengikuti Anda. Wah. Aku melesat dengan kecepatan penuh, menggunakan taktik yang sama seperti saat seekor Wyvern mengejar di belakang, terbang zigzag. Bola api musuh berubah arah setiap kali. Aku belum pernah mendengar serangan seperti itu sebelumnya. Dilengkapi dengan peluru api bulat. Mura berteriak ke arah alat komunikasi ajaib itu. Sialan. Sialan. Angin buatan menerpa wajahku, aku mendapat firasat kematian, dan berbagai macam pikiran melintas di benakku. Semoga perjalananmu aman, kata istriku sambil tersenyum ketika aku pergi berperang. Nah, mana ucapan, semoga perjalananmu aman, untuk ayah? Putriku,
yang baru saja berusia 1 tahun, memelukku sambil tersenyum. Ini jimat keberuntungan. Bawalah, katanya sambil menyerahkan benda logam ringan yang tidak begitu ku mengerti. Aku selalu memakainya di pinggang sebagai jimat keberuntungan. Aku tidak akan mati. Bola api berbentuk lingkaran itu, yang tadinya naik dengan cepat, mengoreksi lintasannya dan langsung menuju ke arahku. Kemudian ia terjun bebas. Jimat berharga yang diberikan istrinya kepadanya, yang dikenakannya di pinggang, terlepas. Proyektil pembakar sedang mendekat. Daa. Entah mengapa, sebuah bola api meledak di belakang Mura. Dia dan Wyvern itu terbang kembali menuju langit barat. Oke, sampai di sini dulu episode ke-8. Saya lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya.